Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya membagikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan kali ini, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati setiap yang mendengarkan, melihat tayangan ini. Dan biarlah Roh Kudus bekerja, membuat kami semakin bertumbuh, dan kami semakin mengasihi Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami akan belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Mari kita lihat dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Firman Tuhan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini firman Tuhan saya beri tema memiliki kerinduan yang benar. Nah saudara, berbicara kerinduan itu bukan berbicara kesukaan mut-mutan. Bukan berbicara rasa suka yang bisa berubah oleh karena situasi. Tapi ini berbicara mengenai sebuah kesukaan, kerinduan yang lahir dari hati yang paling dalam. Yang artinya ini tidak lekang oleh waktu. Tidak bisa dirubah oleh yang namanya situasi. Nah, dari ayat yang kita baca di sini, saudara, ada sebuah rahasia yang firman Tuhan mau ajarkan kepada kita, yang menjadi kerinduan Tuhan kepada kita orang Kristen. Yaitu di mana firman Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi seperti bayi yang baru lahir. Nah, apa maksudnya saudara? Apakah kita harus menjadi seperti anak kecil? Bukankah firman Tuhan bilang kita harus dewasa baik secara jasmani maupun secara rohani? Nah tentunya tidak demikian saudara. Ini bukan berbicara kita harus menjadi anak kecil dalam konteks yang demikian. Mari kita kupas bersama apa maksud dari ayat ini. Nah kita lihat di sini. Di ayat 2 dia katakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin. Nah perhatikan kata yang selalu ingin ini, dia menggunakan kata dalam bahasa Inggris yaitu desire. Nah desire itu bukan berbicara suka mut-mutan, tapi berbicara mengenai kerinduan. Berarti sebuah kesukaan yang tidak lekang oleh waktu. Nah apa yang menjadi kerinduannya? Yaitu akan, apa di sini firman Tuhan bilang, air susu yang murni. Dalam terjemahan King James, air susu yang murni dia pakai kata the milk of the word. Yang mengarah kepada firman. Yang mengarah kepada perkataan, pengajaran yang murni dan rohani. Yaitu firman Allah, yaitu Alkitab yang disampaikan secara murni. Yang disampaikan bukan karena kepentingan-kepentingan tertentu. Nah ternyata inilah yang harusnya menjadi milik bagian setiap orang percaya. Inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita orang Kristen, yaitu memiliki kerinduan akan perkataan yang murni dan yang rohani. Memiliki kerinduan terhadap pengajaran yang disampaikan secara murni, bukan karena kepentingan-kepentingan tertentu. Namun sayang sekali yang terjadi di akhir zaman ini, kita mungkin sering mendengar ada banyak orang bisa sampaikan firman, tapi ada embel-embel kepentingan-kepentingan tertentu. Nah tentunya kita tidak demikian. Nah pertanyaan paling penting, kenapa kita harus memiliki kerinduan ini? Sebab inilah yang saya katakan di tema saya tadi, yaitu kerinduan yang benar. Kerinduan akan pengajaran yang murni. Nah kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kita, Anda dan saya harus memiliki kerinduan yang benar ini? Pertama, firman Tuhan katakan di ayat ini, kita baca saja.
supaya olehnya kamu pertama bertumbuh. Kita bandingkan dalam Efesus pasal yang keempat. Nah, dalam Efesus pasal yang keempat, sebentar ya. Dalam Efesus pasal yang keempat, firman Tuhan katakan, ayat 14 begini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, jadi bertumbuh di sini berbicara tentang sebuah keadaan kekristenan yang tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai kepentingan-kepentingan tertentu, permainan palsu manusia. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Jadi bertumbuh pertama, dan yang kedua yaitu firman Tuhan katakan, dan beroleh keselamatan. Nah, beroleh keselamatan ini artinya kita tidak lagi menerima keselamatan seperti menerima janji saja. Waktu kita percaya Yesus, kita terima janji keselamatan, tetapi keselamatan itu kita akan nikmati. Dalam Matius 24 ayat 13 firman Tuhan bilang, barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan memperoleh selamat. Selamat itu berbicara tentang kehidupan kekal yang akan kita nikmati sama-sama. Satu kali kelak kita akan menerima hidup bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan video ini, yang menonton, saya mau ajak kita semua, ayo kita miliki kerinduan yang murni ini. Memang kalau kita lihat keadaan hari-hari ini, di akhir zaman, sulit untuk orang menerima pengajaran yang murni. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, betapa penting kita harus memiliki kerinduan akan pengajaran yang murni, akan firman Allah yang disampaikan secara murni dan rohani. Sebab di dalamnya kita akan bertumbuh, dan janji keselamatan itu kita akan terima satu kali kelak apabila kita tetap setia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menumbuhkan kita agar kita tetap murni, agar tetap memiliki kesukaan akan kebenaran, akan firman yang disampaikan secara murni. Tuhan Yesus memberkati kita semua.